Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Anugerahnya yang Dia telah berikan bagi kita semua. Dia mati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku, oh, sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu, karya-Mu yang telah Engkau lakukan bagi kami semua. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada yang di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku, oh, sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku
umatmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menangkanmu. Kau Tuhan, ku tinggikan namamu. Haleluya. Oh, segala puji, segala hormat bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih atas pengorbanan karya-Mu di kayu salib menyelamatkan hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur, kami mempersembahkan seluruh hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati ibadah live streaming kami pagi hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita mau bersorak bagi Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa. Dia pelukis cakrawala, Dia yang merangkai seluruh jagat raya. Mari kita berikan yang terbaik lewat puji-pujian kita pagi hari ini. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kau Allah yang perkasa dan luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Glory bagimu Tuhan, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya.
tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Sebab terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sebab terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kami percaya oleh anugerah-Mu kami tetap ada, setia, tetap cinta Tuhan, melekat kepada Tuhan, karena anugerah Allah yang besar bagi kami. Terpujilah Tuhan yang selalu setia kepada kami sampai hari ini, menopang, menjaga, dan memelihara kami seperti biji mata Tuhan. Kami mengucap syukur saat ini, dan kami percaya apa yang terbaik akan Tuhan terus perbuat bagi setiap orang yang percaya dan berharap sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu saat ini. Urapi kami semua, biar firman-Mu menjadi rema yang membawa kami bertumbuh kuat di dalam Engkau dan berbuah-buah lebat di dalam Engkau. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Haleluya. Tuhan kita selalu dahsyat, luar biasa. Karena tidak ada Allah seperti Allah kita. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Perbuatan-perbuatannya ajaib, penuh dengan surprise, sehingga kita akan tercengang-cengang dengan apa yang Tuhan buat seumur hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita. Telah kita belajar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus,
menjadi milik kepunyaan Allah. Allah telah menaruh roh anaknya ke dalam hati kita, sehingga kita dapat berseru, Aba, ya Bapa. Dalam Galatia pasal 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, peran penting daripada kekristenan bukan terletak pada kemampuan-kemampuan manusiawi, tapi terletak pada kuasa roh, roh kehidupan, roh kebangkitan, roh kelahiran baru yang membuat orang dapat menjadi warga kerajaan sorga, terhubung dengan Bapa, dan dapat berseru kepada Allah pencipta langit bumi sebagai Bapa, dapat berseru kepadanya dengan akrab, ya Aba, ya Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus inilah kita akan terus bertumbuh, membangun persekutuan dengan Roh Allah untuk kita bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kekristenan kita. Minggu lalu telah kita belajar apa hak-hak kita sebagai anak dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita telah belajar bahwa oleh Roh itu kita dapat mempunyai konfirmasi, kita mendapatkan kesaksian, karena Roh itu memberi kita kesaksian bersama roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Itu konfirmasi yang membuat kita dapat mempunyai keberanian menghadap kepada Allah di ruang paling pribadinya, yaitu ruang Maha Kudus. Nah, Bapak Ibu, kita juga sudah belajar bahwa sebagai anak, roh yang ditaruhnya di dalam batin kita, bersekutu dengan roh kita, itu akan memimpin kita. Jadi tanda bahwa orang itu telah lahir baru, menjadi milik Allah, menjadi anak Allah adalah dia memiliki roh yang memimpinnya sebagai anak-anak Allah. Tuhan tidak melepaskan kita ketika kita lahir baru di dalam Kristus, lewat iman kita kepada Dia, lewat percaya kepada Dia. Dia tidak pernah membiarkan kita. Ditaruhnya rohnya di dalam diri kita, dan bukan untuk jadi hiasan kita, bukan sekedar identitas kita. Banyak orang hanya menggunakan roh itu hanya untuk berbahasa lidah, tetapi yang paling penting bukan bahasa lidahnya, tetapi seperti apa ia memberi peran secara maksimal kepada Roh Kudus untuk memimpinnya sebagai anak Allah di dalam Kristus Yesus. Seperti halnya Yesus ketika hidup di dunia dipimpin oleh Roh Allah, begitu juga orang Kristen dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin di dalam rumah tangga hari demi hari, bertumbuh semakin baik. Dalam pekerjaan bertumbuh semakin baik, dalam usaha bertumbuh semakin baik, karena ada satu kuasa, kuasa yang bukan dari dunia ini, tetapi kuasa supranatural, kuasa ilahi, kuasa rohani, pekerjaan daripada Roh Kudus. Dan itu sebabnya orang percaya
yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, tidak ada matinya. Dalam hal apapun. Sebab Yesus sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu pasti berbuah lebat. Itu sudah pasti. Nah, berikutnya kita belajar firman Tuhan. Kita dihiburkan oleh Roh Kudus. Saat-saat kita ada dalam kesulitan. Dalam postingan saya, lewat pesan-pesan secara tertulis, seringkali, banyak kali Tuhan membawa kita melewati lembah-lembah kekelaman. Banyak kali Tuhan membimbing kita menerobos badai. Bahkan Ia membawa kita berselancar di atas gelombang. Silih berganti. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Dia mengizinkan semua itu terjadi atas hidup kita. Tapi sebenarnya Dia mau kita terus berpegang erat kepada Dia. Karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kekhawatiran dan ketakutan kita menghadapi situasi-situasi tersebut adalah tanda bahwa sebenarnya kita tidak mempercayai Tuhan dengan sungguh. Bisa saja saudara adalah orang Kristen tapi sebenarnya tidak mempercayai Tuhan. Itu sebabnya ada begitu banyak orang ketakutan, begitu banyak orang khawatir dengan kehidupan dan masa depannya apalagi. Dalam situasi-situasi tersebut Tuhan ingin mengajar kita tentang kuasanya, tentang kehadirannya, tentang perlindungannya, supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Dia. Dan pengalaman itulah yang membuat kita dapat bersaksi, bercerita tentang dengan bangga tentang Dia. Bapa kita yang baik, Bapa kita pengasih, Bapa kita yang penuh kuasa. Jadi Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi atas diri kita bukan untuk mencelakakan, tetapi untuk mengajar kita banyak hal supaya kita lebih mengenal Dia, siapa Dia. Dan pengalaman itu seringkali membuat kita sulit untuk melupakan. Lupa, seperti ada satu lagu berkata bahwa saya tidak lupa, sukar untuk melupakan apa yang Tuhan buat bagiku. Yohanes 14 ayat 26 mengajarkan bahwa Dia adalah penghibur. Ia mengajarkan kepadamu segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus katakan kepada kita lewat firman yang kita baca, kita renungkan setiap saat. Yang ketiga, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang hak-hak kita sebagai anak dalam tuntunan kuasa Roh Kudus adalah berhak atas janji-janji Allah. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara, luar biasa. Jika Roh Allah bersaksi bersama rohmu bahwa engkau adalah anak Allah, maka roh yang sama akan memberi konfirmasi dalam rohmu bahwa engkau juga adalah ahli waris. Seorang anak yang diadopsi mempunyai hak waris yang sama dengan anak yang asli. Saudara dan saya telah diadopsi menjadi anak Allah, dan kita
berhak atas janji-janji Allah. Janji yang mana? Janji kepada Abraham, janji kepada Ishak, janji kepada Yakub. Tuhan telah memberi perjanjian yang disebut perjanjian baru. Itu menyangkut segala sesuatu. All in. Tuhan berjanji atas segala sesuatu. Dia memelihara kita dengan kekuatan dan kuasanya. Ia menaruh roh baru, hati baru, roh ketaatan di dalam batin setiap orang yang adalah anak-anak Allah. Seperti halnya Yesus tidak bisa berbuat sesuatu dari dirinya sendiri. Begitu juga Anda dan saya. Kalau Anda dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, saya sangat percaya hari demi hari engkau akan dibawa pada pengalaman-pengalaman yang terus bertumbuh dari satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya. Saudara yang terbina dalam jemaat lokal AOC menyadari dan mengalami hal ini. Bagaimana perubahan-perubahan lambat ataupun cepat berbeda-beda setiap anggota jemaat. Ada yang berubah dengan cepat, ada yang berubah dengan setengah cepat, ada yang berubah dengan lambat. Tapi semua Tuhan cinta, amin. Semua adalah anak Allah. Percayalah, semua akan diubahkan serupa dengan dan segambar dengan Kristus. Kenapa? Karena semua telah mendapatkan konfirmasi bahwa ia adalah anak Allah. Sayang sekali kalau saudara adalah anak tetapi tidak bisa menikmati perjanjian-perjanjian Allah. Sewaktu seorang ayah menerima anak bungsunya pulang, ada kecemburuan dari sang kakak dan berkata, saya sudah lama dengan ayah tapi belum pernah dipestakan seperti sang adik yang sudah pergi berfoya-foya menghabiskan harta ayah. Ayahnya memberitahukan kepada sang kakak, bukankah engkau menikmati semua yang ada di dalam rumah ini? Semua yang aku punya adalah engkau punya. Engkau berhak untuk menikmati apa yang ada. Begitu juga banyak orang Kristen, karena tidak dewasa walaupun sudah lama jadi orang Kristen, sudah tua jadi orang Kristen, tetapi tidak dapat menikmati apa yang ada di dalam rumah ayahnya. Kenapa bisa seperti itu? Sikap, selera. Walaupun engkau setia dalam gereja, setia beribadah, setia melayani, tetapi engkau tidak menikmati perjanjian-perjanjian Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam rumah tanggamu. Karena engkau tidak merasa milik ayahmu adalah milikmu. Padahal ayahmu, bapamu di sorga tidak pernah melarang engkau untuk menikmati perjanjian-perjanjiannya. Bapak ibu saudara, sangat disayangkan bahwa di dalam gereja banyak orang seperti ini. Gagal menikmati berkat Bapa di sorga. Dalam rumah tangga, usaha pekerjaannya. Kenapa? Karena roh anak di dalam dirinya tidak dibiarkan memimpinnya. Sehingga paradigmanya tentang keberadaannya di dalam rumah sang ayah adalah paradigma yang tidak jelas, penuh dengan perasaan tidak layak, penuh dengan perasaan hanya sebagai pekerja, sebagai hamba. Makanya banyak orang Kristen tidak dapat menikmati hak sebagai anak. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, ingat engkau adalah anak. Janji Allah
adalah untukmu. Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu rancanganku terhadap kamu bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Ingat, siapa yang tertanam di dalam Kristus akan berbuah lebat 30, 60, 100 kali lipat. Tidak ada kegagalan di dalam Kristus. Kalau engkau terhubung dengan Bapa di sorga, engkau dapat menikmati setiap rupiah yang Tuhan percayakan kepadamu, setiap pasangan yang Tuhan percayakan, setiap anak yang Tuhan percayakan, setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan. Engkau akan menikmati perjanjian-perjanjian Tuhan. Ini bukan persoalan banyak atau sedikit, karena semua itu sifatnya relatif. Banyak bisa tidak cukup, sedikit bisa saja cukup. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berpadan dengan apa yang ada. Menikmati perjalanan iman kita bersama-sama dengan Kristus. Janji Allah dinyatakan kepada kita. Apa gunanya orang mempunyai seisi dunia ini tapi jiwanya binasa? Masih hidup tapi jiwanya sudah merana. Kenapa? Karena selalu membandingkan diri dengan dunia ini. Selalu membandingkan diri dengan orang-orang lain. Padahal dia juga adalah anak. Makanya sang kakak tidak bahagia, tidak menikmati sukacita sebagai anak dalam rumahnya. Selalu membanding-bandingkan diri dengan saudaranya. Makanya ia tidak dapat menikmati rumah bapaknya. Nikmatilah hubunganmu dengan Bapa. Kalau kita baca ayat ini, firman Tuhan berkata, bukan hanya hal-hal duniawi ini, tetapi terlebih daripada itu warisan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah warisan kekal. Yesus berkata dalam Yohanes 14, di mana aku berada di situ pun kamu akan berada. Kita berhak atas warisan kekal. Apa yang ada di dunia ini hanya fasilitas untuk kita hidup mempermuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Tapi yang realnya adalah dalam kekekalan. Ini semua tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Makanya Rasul Paulus berkata, semua pencapaian-pencapaian saya dalam hal apapun, dia berkata itu seperti sampah. Tetapi dia menemukan sesuatu yang paling mulia. Tidak ada tandingannya dengan apa yang ada. Rick Warren berkata itu yang kita alami saat ini hanyalah intro daripada sebuah orkestra kehidupan. Intro di dunia ini bukanlah inti daripada sebuah lagu. Bagaikan sebuah lagu, tidak ada yang lebih besar daripada yang disediakan Tuhan bagimu. Amin, saudara. Bersyukurlah. Jadi jangan saudara fokus hanya untuk hal-hal yang sementara, yang hanya intro saja. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan lagu yang sesungguhnya. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi saudara. Tapi syaratnya berani menderita. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, menderita apa? Banyak orang Kristen tidak mau menderita, hanya mau diberkati, hanya mau menjadi penikmat dan penikmat. Tidak mau susah, tidak mau susah bersaksi, tidak mau susah hidup dalam kejujuran, tidak mau susah hidup dalam integritas, tidak mau susah hidup kerja keras, tidak mau susah melayani, hanya mau menikmati. Yesus berkata, siapa yang mau jadi besar, dia harus menjadi pelayan. Harus ada penderitaan. Kalau Yesus saja anak Allah menjelma jadi manusia menderita, bagaimana saudara? Bagaimana saya?
Dengan cara itu, karena inilah hukumnya, penderitaan akan membawa engkau kepada kemuliaan. Perjuangan akan membawa engkau kepada keberhasilan. Perang akan membuat engkau menjadi pemenang. Kalau tidak ada perang, tidak ada pemenang. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah saudara adalah pemilik janji Allah. Amin. Saudara percaya saudara adalah anak Allah. Amin. Yang keempat, hak sebagai anak adalah dipelihara oleh kekuatan Allah. 1 Petrus 1 ayat 5 berkata, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Kedukaan, tekanan, penderitaan akan selalu muncul ketika kita berusaha untuk hidup pada jalur yang benar. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Dalam pekerjaan, dalam usaha, sebagian orang berkata, sulit saya bisa hidup, sulit saya berkembang, sulit saya untung. Apabila saya jalan-jalan lurus, sudah begitulah sistemnya, sudah begitulah jalurnya selama kita hidup di dunia. Berarti kita tidak berani pikul salib, tidak berani menderita. Itu namanya cobaan. Kalau kita terus-menerus memberi alasan kepada diri kita, memberi pemakluman kepada diri kita, maka sudah pasti kita akan kompromi. Kenapa ada kompromi? Karena kita tidak yakin akan kuasa pemeliharaan Tuhan. Kamu yang dipelihara di dalam kekuatan pencipta langit dan bumi. Oleh karena apa? Bukan karena perbuatanmu, tapi oleh karena imanmu. Kalau engkau percaya akan pemeliharaan kekuatan Allah, saya percaya akan pemeliharaan kekuatan Allah, sambil menantikan kedatangan Tuhan, keselamatan yang telah tersedia dinyatakan kepada saudara. Bapak Ibu, dalam interval waktu kelahiran baru sampai kedatangan Tuhan, ada tugas-tugas, ada perjalanan hidup dengan sejumlah tujuan-tujuan Tuhan, agenda-agenda Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk kita lanjutkan. Dan itu pasti punya tantangan. Ya, tidak seluruhnya seperti itu, karena Yesus pun juga mengalami tidak seluruhnya seperti itu. Yesus menikmati makan bersama pemungut cukai, menikmati bersama Sakeus, menikmati makan bersama murid-muridnya, perjamuan dengan murid-muridnya, dan dalam banyak peristiwa. Tetapi dalam berbagai peristiwa ia mendapat tekanan dari kelompok-kelompok agamawi, tokoh-tokoh agama. Ia dapat tekanan. Dan puncaknya kita tahu, salib. Bapak Ibu Saudara, tapi percayalah, Tuhan pasti pelihara engkau. Ada penderitaan-penderitaan, tapi ingat 1 Petrus 1 ayat 6 berkata, bergembiralah akan hal itu. Amin. Bersukacitalah akan hal itu. Jika engkau jujur lalu dibuli, jika engkau punya integritas lalu ditekan, diabaikan, dibuang, diperlakukan tidak adil. Memang dunia ini tidak sejalur dengan kita. Bergembiralah
Dan itu hanya seketika dibanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu bukan seketika. Panjang, kekal selama-lamanya. Ingat prioritas, ingat fokus, ingat bedakan yang primer dan sekunder dalam hidupmu. Apa yang menjadi utama dalam hidupmu? Seringkali hanya untuk kita makan, kita pakai, hanya untuk harga diri, untuk pengakuan, hanya untuk pujian orang. Kita mempertaruhkan iman kita. Kita mempertaruhkan pemeliharaan Tuhan. Kita mempertaruhkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Orang bilang kita ngeper dengan kekristenan kita. Bapak Ibu, dunia semakin hancur, semakin kacau, sedang menuju kehancuran. Sudah saatnya saudara dan saya, kita semua, umat Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berpikir, untuk membaharui hidup kekristenan kita. Merenungkan kembali tujuan-tujuan kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Jangan sampai kita gagal memahami kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita sehingga kita salah fokus, salah orientasi hidup. Makanya kita seringkali khawatir dan bereaksi negatif kepada situasi-situasi ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberkati. Saya percaya saudara adalah milik Tuhan dan pasti ditolong Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dengan janji-janjinya, dan diberi kekuatan oleh Tuhan, dipelihara oleh kekuatan Tuhan dalam menghadapi jalan hidup yang Tuhan percayakan engkau menjalani saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang baik, aku percaya bahwa setiap pendengar hari ini adalah orang-orang yang Engkau kasihi. Engkau telah mengangkat mereka menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Engkau telah memberi roh-Mu di dalam batin mereka untuk bersaksi bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Engkau telah memberi kepada mereka roh-Mu untuk memimpin mereka kepada seluruh kehendak dan rencana Allah. Hamba percaya hari demi hari kebenaran ini akan terjadi atas hidup setiap kepunyaan Tuhan. Bawalah setiap umat-Mu bertumbuh semakin kuat dan semakin berbuah lebat. Bawalah setiap umat-Mu menikmati perjanjian-perjanjian Tuhan, perjanjian Abraham, Ishak, Yakub, perjanjian di dalam Kristus Yesus, untuk menerima bagian yang kekal yang disediakan oleh Allah, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, yang disediakan Allah bagi kami. Bahwa kami Tuhan dalam perjanjian-perjanjian-Mu, dalam kekuatan kuasa pemeliharaan Tuhan, menghadapi segala situasi, menjadi orang Kristen yang sungguh, menjadi orang Kristen yang benar, menjadi orang Kristen yang taat, menjadi orang Kristen yang setia. Terima kasih Tuhan. Saatnya saudara kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya minta saudara silakan membagi roti dan anggur kepada anggota keluarga saudara, dan kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus.
Angkat hosti di tangan kananmu. Katakan, inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan karena aku. Aku percaya mendatangkan kekuatan dan kesehatan baru bagiku, karena aku telah ditebus dengan darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Aku terima tubuh Kristus di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Angkat cawan di tangan kananmu. Katakan, saya percaya bahwa ini darah Yesus yang dicurahkan bagiku. Aku minum, bersekutu dengan darah anak domba Allah, dan aku percaya perjanjian Tuhan atasku. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati semua umat-Mu hari ini. Berkati dengan segala kelimpahan-Mu. Berkati dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan. Bagi yang berulang tahun, Nofriani Rahayu, Yafet Sombo Pabuaran, Jerry Adam, Alfian, Natalia, Tirisa, Tuhan berkati. Biarlah usia yang Tuhan berikan dipakai mempermuliakan Tuhan. Tuhan berkati sehingga mereka menjadi orang-orang yang memberkati, berbuah-buah bagi Tuhan. Keluarga Antonius Pasongli dan Rahel Pabendon yang berulang tahun pernikahan yang ke-15 pada 3 Desember. Tuhan berkati rumah tangga ini. Terus pelihara seperti biji mata Tuhan. Biar rumah tangga ini menikmati perjanjian Tuhan. Rukun dan damai. Berjalan dalam kebenaran. Sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami menghadapi COVID. Dan sejumlah eksesnya. Persoalan yang ditimbulkannya. Juga semua upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggoncang kesatuan negara kami. Berkati bangsa ini. Berkati semua golongan di bangsa ini. Berkati semua pemimpin mulai dari presiden, wakil, seluruh kabinet sampai kepada seluruh aparat di daerah-daerah. Tuhan berkati, memberi mereka hikmat, kemampuan untuk menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, supaya penyelenggaraan negara ini dapat berjalan seturut kehendak Tuhan. Biarlah belas kasihan Allah dicurahkan bagi bangsa ini, dan keselamatan turun atas bangsa ini. Demi nama Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Ini doa dan syukur kami Bapa. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan
Kasih Allah, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu. Terimalah berkat rahmat anugerah Bapa Surgawi, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung, menuntunmu ke air tenang, membaringkan di rumput hijau. Pertolongan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Tuhan berkati, sampai jumpa. Amin. Selamat ulang tahun kepada Saudari Nopriani Rahayu pada tanggal 29 November, Saudara Jerry Adams pada tanggal 1 Desember, Saudara Alfian Luke Paul pada tanggal 4 Desember, dan Saudari Natalia Tirza Momuat pada tanggal 5 Desember. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Antonius Pasongli dan Ibu Rahel Pabendon yang ke-15 tahun pada tanggal 3 Desember. Penyerahan anak. Selamat kepada Bapak Abner Sambogayang dan Ibu Sinjang atas kelahiran putra pertama bernama Michael Gilbert Gayang yang lahir di Makassar pada tanggal 28 Oktober. Christmas Go 2020. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil amplop janji iman untuk Christmas Go tahun 2020, dimohon untuk segera dapat diserahkan kepada panitia serta menyetorkan nama-nama VIP list yang akan menerima bantuan pada minggu ini. Komsel Smart Kids. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di usia 0-14 tahun, agar dapat mengikutkan anaknya dalam Komsel Smart Kids yang berada di pos-pos area terdekat. Untuk info selanjutnya, harap menghubungi guru-guru Smart Kids. Doa dan puasa kembali dijalankan setiap hari Jumat jam 1 siang dan jam 7 malam dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Demikianlah suara Al-Hayat Oikos untuk pekan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.